Pakai dengan hero begini. Akai kah? Berani kah dia pakai Akai? Akai oke loh, Be. Hai! Ruby. Kan Mati main. ternyata Ruby. Wow. Bane. Bakal jadi... Oh, wait a minute. Ini bisa jadi Selena di Drian atau jangan-jangan Selena bakal jadi Kiboy. Selena Drian ini. Selena Drian. Menurut Kayaknya gua. bakal jadi mid laner sih harusnya. Selena Drian, Kiboy pakai Ruby. Sampingnya itu Boots pakai seorang Pakuito, cewek pakai Takoyaki Bane. Gimana menurut Profesor? Ya, aku setuju juga karena menengok dari potensi yang sudah dihadirkan dari Alter Ego Esports, mereka membawa Bane di sini jadi unik banget. Dan kalau seandainya Ruby dijadikan roamer pun aku setuju karena untuk nge-decoy atau nge-deny sedikit pergerakan dari jauh head dari Hayabusa ini bisa banget, dan bahkan menangkap Farsha bukanlah hal yang mustahil. Tapi satu hero lagi kayaknya hero yang cukup range dan enggak, ternyata mereka mau nabrak Lagi dan balik. Lagi dan lagi mereka dari Alter Ego Esports nggak mau kalau seandainya mainnya aman-aman aja. Mereka mau baku hantam kali ini Ranger Mas di Land of Dawn. Jadi kita akan melihat inilah dia best of one series terakhir dari game yang ketiga kita. Satu sama pertandingan Alter Ego Esports versus Onyx Esports. Profesor KB, ada satu buah notes untuk para sobat Mobile Legends. Pertahanan terbaik adalah penyerang. Dan itu yang dilakukan oleh Alter Ego Esports untuk memantapkan diri di puncak klasemen. Menurut Pak Pulung bagaimana? Itu adalah hal yang sangat-sangat benar sekali teman-teman, di mana pertahanan terbaik adalah menyerang. Bukan begitu, Profesor? Betul sekali. Dan juga serangan terbaik adalah bertahan, karena terkadang yang bertahan adalah yang paling bisa untuk diyakinkan ke depan. Oke, daripada diyakinkan ke depannya, yang pasti dia sudah bertahan supaya di masa depan akan bersama-sama lebih bahagia. Untuk kali ini Drian yang bahkan menggunakan satu buah Pakuito dan bahkan keyboard roamer dengan Selenanya, bahkan memberikan satu buah vision dengan trap yang bisa membuat para pemain dari tim Onyx Esports lebih leluasa, Pak Pulung. Yap, lihat aja udah ada serangan yang langsung dilakukan. Rasinya memberanikan diri, seorang diri masuk ke dalam 3 player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Memang ada sedikit waktu tadi yang berhasil dibuang oleh Rasinya. Walaupun untuk sekarang pemain dari Onyx berhasil menjaga lagi ke arah Sans yang menggunakan Roger G. Alright, bener banget. Tapi kali ini lihat itu Warner banget coba diambil ejector, keluarkan berikan soal Sans. Langsung coba dipasang begitu saja. Ada Pai di depan sana, tapi lihat Ruby berhasil menyamakan hari dari seorang Sans dan bahkan Rian. Pakuitonya masuk level 2. Lihat dengan chip yang dilakukan membuat Rasi harus mundur. Sakit penjol robotnya, Pak Pulung. Baru semenit, wuih, Onyx Esports Alter Ego, sabar, santai, sabar. Udah 4 lawan 4 loh dia mereka. Gila. Barusan di situ, Be. Dan ini ingat banget nih, harusnya Ranger Emat kan jadinya. Ranger Emas kan inget gimana pertandingan waktu kita ngereng ketemu sama Farsha dan aku ngepick Khalid di mid lane itu berguna banget loh Pak Pulung. Jadi makanya fighter di mid lane sekarang as long as dia nge-clear minionnya cepat, available banget untuk digunakan sebagai mid laner. Yes, bener banget. Catat, Itu terbukti. analis catat. Itu terbukti dan saya sudah buktikan sendiri. Sebelum kita berbicara di Land of Dawn, kita sudah buktikan sendiri di Land of Dawn dengan kehilangan bintang. It's okay, asal kita mendapatkan ilmu. Sedangkan itu Turtle menuju ke detik yang ke-7. Bakal udah set up dari para pemain dari tim Alter Ego Esports. Dan lihat Bang Rafli dengan Bang Barats bagus Bang. Bang Barats bagus Bang. Sudah standby di arah top lane untuk membuka vision dan bahkan Boots kali ini masih 1-by-1 situation dengan Pai di arah top lane dan bahkan seorang Sans yang mudah mencolek turtle-nya terlebih dahulu karena melihat ada Rasi dan Nino di arah bottom lane, Pak Pulung. Oke, ini dia turtle-nya pun udah mulai digaruk-garuk tapi malah diusir mundur dengan Pai yang maju ke bagian depan. Coba lihat lidahnya udah siap untuk langsung menjilat-jilat ke arah siapapun yang ada di depan sana. The welcome-nya gagal untuk mendapatkan siapapun dan sekarang pertempurannya kembali pecah. Udah ada satu Lycan Pulse tadi yang berhasil langsung mendapatkan satu player dan Alter Ego pada pertempuran kembali pecah di bagian depan sana, di mana di bagian belakang udah ada lagi Federalized Strike yang begitu mengerikan memberikan damage ke arah, walaupun Onyx Esports tidak ada yang tumbang playernya, Ji. Oh my god, I'm offended yang luar biasa dilakukan oleh seorang cewek dan kali cewek atau Boots karena tadi habis dipakai cewek tapi ternyata di sini Boots lagi-lagi meng outplay. I'm offended yang luar biasa bagus dan bahkan Nino tersangkut ke sebuah kabel sutet di depan sana dan para pemain dari tim Alter Ego Esports Ahmad coba untuk melakukan satu pick off terhadap seorang cewek. Ahmad coba untuk mengketi begitu saja. Ini adalah hero yang membuat Ahmad berada di grand final dari MPL season yang ke-6. Dan bahkan cewek
Kali ini harus lebih berhati-hati dan melakukan rotasi. Lihat, Ahmad Lelenya terkena burung, tapi kali ini memang Lele makanan dari burung. Dan di sisi lain ada Nino mencoba mengganggu pergerakan dari arah mid lane tim Alter Ego Esports. Iya. Oke, ampun. Papulung. Temannya Bane nih nongol lagi nih. Ini Bane bawa Temannya ikan. Iya, temannya Bane di laut. Onyx Esports dan juga Alter Ego di arah bottom lane. Bakal lihat itu dia ternyata ikan paus yang mengganggu pergerakan dari technical issue kali ini. Dan mencoba dilempar begitu saja. Ada Selbo dan Medical Boy dan dapetin 1 poin tambahan dari Takoyaki di arah bottom lane. Di sini 40. Oke, dan turtle-nya pun akankah menjadi sebuah perebutan di antara kedua tim ini, karena kalau kita lihat pemain dari Alter Ego sangat-sangat jauh sekali. Mereka ingin mungkin berfokus untuk bisa mendapatkan satu shield turret ataupun sampai dengan turretnya yang ada di bottom lane, tapi masih belum berhasil sejauh ini, Ji. Yes, bener banget. Sans mencoba untuk dapetin semua jungle dari tim Alter Ego Esports. Bahkan Rasi di depan sana mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Rian. Sally Boy sudah level 6. Sally Boy kali ini tertinggal 1 level oleh seorang Sans, karena Sans ngambilin semua jungle, sedangkan Sally Boy masih coba untuk objektif dapetin 1 buah poin kill kali ini 40. Oke, Rasinya pun masih mencari informasi, melihat dulu siapa yang ada dan ingin mendekat ke arah pertahanan ataupun ke arah rekan-rekannya. Ada Kiboy setelah mengecek sebuah rerumputan dengan Abyssal Arrow, dia pun bertahan di situ, dia pun akan menanamkan dirinya terlebih dahulu. Santai sementara Kiboy dan juga cewek ada 2 orang di bagian bawah ini langsung mendapatkan ke arah Ninonya. Nino masih sangat-sangat kuat sekali untuk bisa mempertahankan satu setar yang malah ditampilkan Double Force, dan juga udah ada ejector tadi, mana untuk Banenya kali ini nggak kuat lagi. Kira kau sendiri, ternyata temanmu bersembunyi. Oke, tapi ternyata di sini Rasinya hampir saja coba di pick off oleh seorang Kiboy. Kiboy kali ini Lelenya udah lumayan cukup mengerikan harusnya. Para pemain dari tim Alter Ego Esports mereka udah lumayan ketar-ketir, tapi lihat Pak Vito dari seorang Rian mencoba dengan knockout strike keluar ke ejector ke arah belakang. Ahmad is kami dan bahkan pedal strike masih bisa dihindari oleh seorang Rian dengan 1 buah flicker. Sally Boy, The Miracle Boy hampir saja terhentikan pergerakannya, dan Lele mengagetkan seorang Rasi sampai robotnya muter balik langsung gigir. Cekit 40. Iya, sampai dengan kayak begitu ya. Oke, Sansnya pun sejauh ini dengan 101 masih welcome, udah level 9. Tapi kita lihat Sally Boy tertinggal 1 level sejauh ini, Prof. Iya, dan aku bisa bilang bahwa kalau misalkan menengok dari game kali ini ya, hanya perbedaan 1000 gold, gamenya cukup kerat, tapi Sans dan juga Sally Boy, kalau satu aja tumbang di setup turtle, timingnya buruk, ini menurut aku bakal jadi kerugian untuk satu tim. Wow, kalau diomongin Sally Boy langsung hilang begitu saja, Ranger Mas. Oke, solo kill yang dilakukan di arah jungle itu adalah sebuah poin yang cukup penting. Dan bahkan lihat, Ahmad kali ini nggak di follow up oleh seorang Kiboy karena dia tahu masih banyak para pemain dari tim Alter Ego di depan sana. Bahkan Nino mencoba untuk mendefense. Kali ini dari Kiboy gak bisa bertahan, dan Nino Objective Gaming gak peduli apapun yang terjadi. Nino bakal fokus menuju ke arah turret, dan 1 buah hadiah untuk seorang Sally Boy agar tidak marah-marah, yaitu turret di arah bottom lane kali ini 40. Iya, entah bagaimana ceritanya pun tadi mendadak Pakito bisa memberikan tumbukannya ke arah perut dari Ninja Hayabusa, dan dia pun harus meregang nyawa, harus balik lagi menuju ke base-nya menunggu hasil respawnnya. Di atas, Pai dan juga Parsha mereka sudah bersatu, Ahmadnya bersembunyi di bawah. Electro Final Blow dikeluarkan, ada 3 orang sekaligus. Ini dia waktunya, akankah kita melolokkan kata-kata di mana kau akankah bisa selamat? Ternyata tidak, dan berhasil rupanya diamankan oleh Sansya. Begitu pula apa yang terjadi di bagian atas sana, Ji. Oke, ternyata di sana turret dimakan 4 untuk 4 kali ini dari segi poin, tapi turretnya dari Onyx Esports belum mendapatkan apapun sedikit pun, dan bahkan Alter Ego dengan objektif game yang mereka lakukan 2 diamankan. Human Transfer, ejector gak berhasil, Rasi seorang diri mencoba di cover, dan Lelenya hampir saja kena. Kalau Lele kena, tapi Sally Boy dan mereka fight. What happened? Sayang sekali kali ini Rian dengan knockout strike hampir saja menunggu antara Sally Boy dengan bentuk kiri, hook kanan, jab strike, dan bahkan Sally Boy harus pulang menuju ke arah base-nya. Tapi ternyata di sana di arah top lane hampir saja ditumbangin. Ahmad dengan 1 buah Phantom Astrek mengcover di arah mid lane, membuat perimeter, dan Onyx Esports gak ada yang berani masuk. Sang landang gak berani mendekat karena ada burung yang menjaga di posisi mid lane, Pak Bulung. Yap, itu perimeter gede banget sih. Tapi Electro Final Blow dikeluarkan, wave minion pasti akan segera habis. Sementara Boots-nya akan langsung mengeluarkan Emo Fender, karena sekarang terlihat udah ada lagi Unstoppable Force-nya langsung menabrak ke arah Roger-nya. Sementara untuk kali ini kita lihat aja Sarasi masih bisa bertahan, masih bisa selamat. Tapi Nino sedikit lagi happy tersisa ditembak dengan open fire yang dimiliki oleh pemain Onyx Esports. Udah ada lagi kan Hiu yang langsung keluar dari dalam tanah, menabrak langsung ke arah pemain dari Alter Ego Esports. Profesor, silakan.
Ya, ini fight yang terjadi berkali-kali, bahkan trade kill-nya kadang mungkin 1-0, 1-1, tapi balik lagi semua keuntungan objektif ini bakal cepat sekali untuk diamankan dari Alter Ego Esports. Makanya menurut aku fight yang terjadi mereka harus benar-benar memaksimalkan potensi dari hero. Kalau mau fight 5, komit, jadi jangan ragu-ragu Ranger Mas. Oke, lihat Apple berhasil diamankan oleh seorang Pak Quinton Trian berada di garis tepat. Spy bakal ditumbangin begitu saja. Lihat dengan satu buah pasif yang dikeluarkan oleh Sergei berhasil ditumbangkan dan ternyata 2 hilang ditukar 1. Killing spree didapatkan. Knockout yang dikeluarkan oleh seorang Drian membuat Dino kabur. Terpirit-pirit, kabur. Lari ada Drian. Kali ini Nino harus berada di arah rumput. Gak bisa one by one, gak bisa head to head karena Pak Quinton cukup menyeramkan untuk seorang Nino kali ini, Profesor. Yes, dan bahkan itu dia overcommit yang percaya diri banget dari Onyx karena mereka lagi menang kondisinya dan tercuri dari turtle-nya, makanya mereka berani untuk all out. Kayak tadi, kalau emang mau 5-man fight, ya udah 5-man fight. Jadi makanya El Nino dipaksa untuk turun dari bagian top lane ke bagian mid, tapi itu udah terlalu terlambat dan bahkan satu Alecto final blow-nya aja untuk escape, bukan untuk offensive, Mas. Yes, benar banget. Itu tandanya udah sedikit setelah dan itemnya. Silakan Profesor. Iya, Holy Crystal OTW sih dari Ahmad. Tapi apakah itu bakal jadi jawaban? Karena Ahmad belum tumbang sama sekali. Namun untuk menangkap Drian-nya ini loh yang bakal jadi PR. Karena dia bakal OTW Immortality. Dan dia punya Hunter Strike. Jadi dia punya deal damage yang cukup tinggi. Dan Windtalker serta War Axe merupakan item yang bagus banget buat Suns untuk team fight-nya kali ini. Lanjut Mas. Yes, benar banget. Dan bahkan kali ini kita lihat coba dipasang begitu saja. Shot didapatkan dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego mencoba dengan shadow kill-nya di depan sana. Keyboy masih coba untuk bertahan itu final ball. Double kill didapatkan. Keyboy triple kill. Dan Suns yang mengambil. Mencoba kabur dari seorang Keyboy. Celiboy mencoba untuk mengejar ke arah belakang. Tapi Celiboy terlalu ofensif. Dia akan shadow kill. Jangan sampai berbahaya. Dan lihat knockout strike dari seorang Drian. Flicker komit terhadap seorang Celiboy dari Medical Wave. Dan Nino pun gak bisa. Nino harus pulang. Preman Lane of Dawn mengamuk. Bang kotak kali ini jeduk dan lele karena seorang Pai hanya bisa untuk eliminir saja di arah mid lane. Benar-benar preman Land of Dawn untuk seorang Drian kali ini, Profesor dan juga Papulu. Ini gimana ya, ngeri banget. Damage dari cewek pun udah ampun-ampunan banget. Dimana tadi sekali dilepahin begitu aja, damage-nya ke arah Benedetta itu berasa banget, Pak. Menyisakan 1/4 darah lagi. Tapi Razi mulai lagi ditumbukin. Udah ada beberapa penyok di dalam tubuh dari robot tersebut. Untungnya masih dengan ejector dia berhasil kabur dan lari dari area konflik tersebut, Profesor. Ya dan bahkan aku melihat bagaimana konflik yang Papulu sebutkan tadi ini seolah tidak ada henti-hentinya lagi. Seolah kita dibawa ke game yang pertama tadi. Fight, dan fight. Plan terus-terusan dilakukan oleh kedua belah tim. Karena mereka benar-benar ngotot untuk memenangkan game yang ketiga kali ini, Papulu. Oke, ini dia. Ada pistol roll lagi yang dilemparkan, hampir aja Barasnya terkena, cuman dia masih bisa menggocek. Udah ada Bane dan juga Roger yang mungkin jalan bersamaan untuk membuat diri mereka jauh lebih aman lagi. Lordnya udah mulai ditembak dengan open fire yang dimiliki oleh Roger. Ada satu Little Wanderer yang digaruk-garuk guna untuk menambah dulu movement speednya dan juga open mapnya nih sih. Yes, benar banget, dicolek lagi dan lagi untuk udah tahu keberadaan posisi, tapi Drian lihat bakal coba diamankan. Shadow kill tadi dikeluarkan, ternyata tidak. Kali ini Celiboy memilih untuk mundur terlebih dahulu. Celiboy sadar akan seorang Drian yang masih memiliki sebuah pasif. Clear minion cukup cepat Drian, bakal lihat 2 versus 1 menuju ke arah belakang. Masih ada satu pasif yang diberikan, tapi Drian bakal di down di arah bottom lane. Execute bahkan harus dikeluarkan bersama dengan satu buah retribution, Papulu. 2 player dari Onyx pun udah tumbang. Ini adalah momentum terbaik mereka untuk bisa melanjutkan lagi inisiatnya. Ejectornya berhasil untuk melemparkan langsung Roger masuk ke dalam kerumunan pemain yang dimiliki oleh Alter Ego. Sempat terjadi pertempuran di bagian tengah, sedikit lagi happy dari Keyboy-nya pun berhasil langsung didapatkan, sementara Sansya langsung mengejar. Enggak, ternyata balik arah balik kanan, tidak ingin maju lagi karena sudah sangat berbahaya. Di mana ada 5 player yang dimiliki oleh Alter Ego Esports tepat berada di depan dari mukanya. Oke, apakah kali ini Sans dan juga cewek akan win together, lose together, stay together? Oh, ternyata tidak. Aku kira bakal komit ke arah Lordnya. Karena gue gak tahu kenapa. Gue kalau melihat adanya satu buah Bane itu dengan sebuah ikan paus, baru pengen ngomong. Ikan udah siap untuk dihadapi dan ini dia, lanjut aja Ji. Oke, maka kita langsung menuju ke arah Land of Dawn kembali. Lord bergerak dengan bebas di arah top lane dari tim Alter Ego Esports. Mereka langsung menuju ke arah inhibitor tanpa ada turret satupun yang membatasi. Sedangkan Sans
mencoba melakukan kirim minion, tidak boleh terlalu jauh. Suns bakal bisa dikomit, Suns dilempar. Ini tandanya endgame untuk tim Onyx Esports. Dan Altrigo, akankah mereka masih memantapkan diri? Inhibitor coba untuk digerakkan di arah top lane, didorong secara bersamaan. Cewek juga sedikit demi sedikit. Langsung coba Emma Vendor telah dikeluarkan, ultimate telah dikeluarkan, tandanya informasi telah diberikan. Amat, posisi yang bagus, Lele kena tapi tidak ada yang berani mendekat karena Amat dijaga oleh para pemain dari tim Altrigo lainnya. Sedangkan tim fight 3 versus everybody, Drian is coming menuju ke arah top lane. Celiboy bersama dengan Nino bakal fokus menuju ke arah midnya, bakal fokus menuju ke arah inhibitor di arah mid dan juga bottom lane 40. Yap, ini serangan yang terjadi dari 3 arah sekaligus, tapi Emma Vendor tadi berhasil untuk menarik beberapa orang sekaligus, dimana ikan hiunya juga langsung menabrak. Alexa Van de Blow di belakang memotong mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx agar tidak bisa maju. Shadow Kill-nya berhasil mendapatkan preman Land of Down kali ini. Oh my god, Santis kami ternyata serigala berbulu domba kali ini tidak mau terlalu birahi, memilih untuk mundur terlebih dahulu karena Sun 3 versus 4 mencoba untuk bertahan, mencoba digaruk begitu saja. Celiboy kalau masuk akan coba dibalikan kanan, tetapi ternyata Federer strike Kiboy hampir saja tumbal terkena Ian Kotok. Para pemain dari tim Onyx Esports, Alexa Van de Blow telah dikeluarkan untuk mengcutting minion dari 3 lane yang berbeda. Dan bahkan di sini Sun dari bola-bola dari warga, Dino menjadi pilihan, Dino bakal coba digaruk dan makan Dino. Hoki 10 tahun sekali kali ini berhasil diamankan oleh seorang Nino dengan setitik darah terakhir. Pengorbanan Nino kali ini melakukan Alexa Van de Blow di arah tengah ternyata berhasil untuk kabur. Dan jangan lupa untuk momen game favorit kalian bareng Bang Rampli kali ini di Snack Video Profesor. Ya, dan tim fight yang barusan ini benar-benar tim fight yang menguntungkan banget bagi Altrigo Esports. Mereka mengeluarkan banyak sekali source dari Onyx Esports tanpa adanya trade kill sama sekali. Kehilangan top inhibitor turret membuat Onyx Esports pasti akan sangat amat buyar banget untuk dari segi fokusnya. Mereka bisa terkena split push, dan kalau kita ngelihat replay yang direkam dari Samsung Galaxy A series ini, tim fightnya Rasi saja yang terculik. Dan bahkan pertukaran ini banyak, ada cewek, ada Drian, itu terkena impact, dan bahkan Sansa nggak mau ngambil resiko. Sansa mengincar ke arah Nino tapi nggak bisa menumbangkan Nino Ranger, Mas. Alright, betul sekali, bakal ada team fight kembali. Ternyata Rasi lemparkan seorang cewek dari bola warga, dan bahkan PDS Reggae mengacaukan backline dari para pemain tim Onyx. Tapi ternyata di sini Sasuke tinggal diam saja. Rasi bakal menjadi tumbalnya, dapat 1 point tambahan. Boot masih coba untuk bertahan, Shadow Kill telah dikeluarkan, Busa baru sila, bahkan Shadow Kill-nya membuat seorang Celiboy tersukur di depan. Celiboy harus pulang saat menggabung. Serigala berbulu domba mendapatkan triple kill, looking for maniac untuk seorang Kiboy. Masih menjadi pilihan PDS untuk menjaga perimeter, tapi ternyata di depan sana apa outbound down, dan Peter Trajan gak bisa menyelamatkan harinya. Akankah dia akan menjadi one strike push, dan flicker dikeluarkan oleh Mas Rampli kali di arah belakang. Tersisa Pai, ini bencana. Coba lihat wave minion di bagian bawah, tapi untungnya Ji masih ada respawn yang tepat waktu dan dihilangkan sudah. Sementara di bagian tengah inner turretnya pun berhasil dihancurkan oleh Suns. Di atas wave minionnya udah masuk. Oke. Purple pun kali ini akan menjadi milik dari Roger, tapi masih sempat dilempar dong. Rasi? Punya Rasi jadinya, punya Rasi. Gila, timingnya pas banget untuk melakukan ejector, dan bahkan damage-nya pas mendarat dari satu buah serpent purple buff-nya. Dan ini yang akan menarik karena Lord sudah hadir, artinya dengan reset seperti tadi, otomatis Onyx bakal lead dari gold-nya. Walaupun sedikit, tapi perbandingannya kali ini Altrigo Esports tidak memegang sepenuhnya kendali dari mapnya. Dan sepertinya kita akan menyaksikan one last fight di bagian Lord yang kedua. Karena kalau seandainya ini akan dimenangkan oleh teman-teman dari Altrigo Esports, menurutku fight-nya bakal sangat amat unik. Karena Drian-nya berarti yang dari tadi udah kita lihat sulit sekali untuk ditumbangkan, bisa menjadi salah satu ancaman juga bagi Altrigo Esports. Balik lagi, dia punya Athena Shield, dia punya Brute Force, dia punya Malefic Roar, dia punya damage. Sebagai mid laner, Drian benar-benar memunculkan banyak metode baru. Dan bahkan untuk team fight-nya Nino, ini juga harus diperhatikan karena dia bisa saja melakukan split push bareng sama Celiboy ketika Lord-nya lagi menjadi bait dari Altrigo Esports. Oke, one last fight. Ternyata Shatter didapatkan. Kiboy berhasil ditumbang. Lihat itu udah bukan ikan hiu atau lumba-lumba lagi, tapi ternyata itu ikan sapu-sapu. Sedangkan para pemain dari tim Altrigo Esports menuju ke arah Lord yang terhormat. Kali ini 4 versus 5, bukan hal yang baik. Apakah mereka akan mencoba untuk melakukan we go together, we win together, we slay together? Tapi ternyata musuh diri tak ada yang menemani. Cewek di depan sana, Pedestrian dikeluarkan dan makan bus tumbang. Ini bencana. 2 hilang,
Ikan sabu-sabu dikeluarkan untuk menerangi jalan dari para pemain dari tim Alter Ego Esports. Dan para pemain dari tim Alter Ego Esports, mereka bakal objektif gaming, mereka nggak mau ngambil gambling. Mereka tidak mau bertaruh kemenangan mereka dan meninggalkan puncak klasemen 40. Yap. Pastinya untuk dari kedua tim ini mereka menaruh harapan besar agar bisa mendapatkan lore untuk bisa lagi mengganggu ataupun menerobos masuk pertahanan yang dimiliki oleh tim lawan. Tapi ingat, menaruh harapan pada seseorang adalah seni sederhana untuk menderita dan itulah yang harus mereka pahami juga. Di saat mereka ingin mendapatkan lore tapi ternyata mereka tidak bisa dihadang langsung loh. Yang bikin sakit hati itu bukan harapan, bukan dia, tapi kita terlalu tinggi menaruh kebahagiaan terhadap orang lain, Pak Pulung. Waduh, profesor. Gak siap gua. Ini dia gak siap. Tapi Lordnya udah siap untuk langsung masuk dan juga menerobos ke dalam pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports. Dimana sekarang kita lihat aja udah ada Detonas White, kami langsung menelan ke arah Rubinya. Pertempuran kembali terjadi di bagian tengah dan juga Lordnya masih bertahan, masih berdiri, masih begitu kuatnya untuk bisa memberikan sebuah kemenangan terhadap Alter Ego Esports. Dimana sekarang Pestaranya mulai terancam. Sedikit lagi MP tersisa dari masing-masing player dan juga beberapa player yang dimiliki oleh Onyx Esports dan juga Alter Ego Esports itu sendiri. Tapi Pestaranya begitu terbuka bebas. Akankah 2-1 untuk Alter Ego Esports? Karena sekarang benar saja mereka masih mempertahankan kemenangannya. Wow. Oh my god, Alter Ego take the game.